Assalamualaikum. Peta menuju sekolah berkualitas, bedah tuntas instrumen akreditasi 2025. Transformasi pendidikan dari kepatuhan administrasi menuju budaya refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Ekosistem sekolah berkualitas melalui 3 pilar utama. Yang pertama, kinerja pendidik, fokus pada proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini butir 1-4. Yang kedua, kepemimpinan kepala sekolah, pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan berbasis data. Butir 5-9. Pilar 3, iklim lingkungan belajar, menciptakan ruang yang aman, inklusif, dan bineka. Butir 10-14. Akreditasi bukan sekadar mengejar skor, melainkan harmonisasi antara pendidik yang kompeten, pemimpin yang visioner, dan lingkungan yang melindungi. Membangun dukungan sosial ekonomi. Butir yang pertama, interaksi yang menghargai dan membangun kepercayaan. Interaksi positif, guru menggunakan kosakata yang menghargai dan mendengarkan murid. Pola pikir bertumbuh. Umpan balik dirancang untuk membangun kepercayaan diri, bukan melabeli murid. Dukungan ekstra, identifikasi dini, dan bantuan spesifik bagi murid yang memerlukan dukungan lebih. Keterampilan sosial emosional, strategi pengajaran yang membantu murid mengelola emosi. Manajemen kelas yang efektif. Butir 2, menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Kesepakatan partisipatif. Kesepakatan kelas disusun bersama murid, bukan peraturan sepihak. Murid terlibat dalam proses penyusunan. Disiplin positif, tanpa hukuman fisik atau intimidasi. Pelanggaran diselesaikan dengan pendekatan dialogis atau restoratif justice. Fokus belajar. Manajemen kelas memastikan waktu tercurah untuk belajar aktif tanpa distraksi yang berarti. Proses pembelajaran yang bermakna. Butir 3, dari perencanaan hingga laporan yang informatif. Perencanaan berdasarkan kebutuhan belajar murid dan silabus. Asesmen formatif berkala sebagai umpan balik strategi mengajar. Asesmen sumatif, metode beragam, tidak hanya tes tertulis atau angka. Pelaporan, laporan deskriptif yang memberi rekomendasi tindak lanjut bagi orang tua. Membangun kompetensi dan karakter. Butir 4, melampaui akademik, iman, nalar, dan budaya. Bernalar kritis, menganalisis gagasan, memecahkan masalah, dan aplikasi pengetahuan di dunia nyata. Spiritualitas, refleksi keimanan dan akhlak mulia yang terhubung dengan perilaku sehari-hari. Cinta tanah air, penghargaan terhadap sejarah, budaya, dan alam Indonesia. Pemimpin sebagai penggerak sumber daya manusia. Butir kelima, budaya refleksi dan pengembangan guru. Refleksi kinerja, guru melakukan refleksi terjadwal minimal 6 bulan sekali. Evaluasi kinerja, kepala sekolah melakukan evaluasi sistematis kualitas pembelajaran, pengembangan profesional, pelatihan didasarkan pada hasil refleksi dan evaluasi, kesejahteraan dan tata kelola, mekanisme penghargaan atau sanksi akuntabel dan tanpa penunggaan honor. Visi, misi, dan perencanaan berbasis data. Butir 6, layanan belajar yang partisipatif. Visi misi hidup dipahami seluruh warga sekolah dan menjadi dasar kegiatan. Kolaborasi, kemitraan aktif dengan orang tua dan pihak eksternal. Basis data, rencana kegiatan tahunan disusun berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Prioritas, mengutamakan pembenahan masalah prioritas berdasarkan data. Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Butir 7, mengelola sumber daya untuk pembelajaran. Perencanaan RKAS, merinci sumber dana dan alokasi disusun bersama komite. Kesinambungan, anggaran selaras dengan perencanaan kegiatan atau RKT. Pelaporan disampaikan berkala kepada pemangku kepentingan. Realisasi penggunaan dana sesuai rencana yang disahkan.
Infrastruktur dan panduan pembelajaran butir 8 dan 9, hardware dan software, sarana prasarana, relevan dengan kebutuhan belajar, kondisi aman dan nyaman, pemeliharaan dan pemanfaatan optimal. Kurikulum selaras dengan kurikulum nasional dan karakteristik sekolah, evaluasi berkala SKP, KSP berdasarkan penerapan, mencakup intra, ko, dan ekstrakurikuler. Merayakan keberagaman dan inklusivitas, butir 10 dan 11, iklim kebinekaan dan dukungan disabilitas, toleransi, memfasilitasi ibadah semua agama, dan membangun sikap positif terhadap keberagaman. Butir 10.1, 10.2, kesetaraan gender, hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran dan organisasi. Butir 10.3, inklusivitas, kebijakan mengakomodasi murid berkebutuhan khusus jika ada ABK, pendampingan khusus jika tidak ada, pembekalan penerimaan keberagaman. Sumber butir 11. Sekolah tanpa rasa takut, butir 12, pencegahan dan penanganan kekerasan. Tim TPPK, pencegahan penanganan kekerasan yang aktif, regulasinya jelas, SOP tertulis pencegahan dan penanganan perundungan, edukasi pembelajaran rutin kesadaran anti perundungan, layanan bimbingan konseling dan saluran pengaduan. Butir 12. Lingkungan fisik yang melindungi, butir 13 dan 14, keselamatan dan kesehatan warga sekolah, keselamatan bangunan, kesehatan fisik, mitigasi bencana, kesehatan mental dan reproduksi. Rekapitulasi, indikator kunci keberhasilan, pendidik, interaksi positif, kesepakatan kelas partisipatif, asesmen variatif, laporan deskriptif, kepemimpinan, refleksi guru rutin, RKT berbasis data, anggaran transparan, serpras terawat, lingkungan inklusif, ada tim TPPK, simulasi bencana rutin, kantin sehat. Akreditasi adalah cermin kualitas. Jadikan instrumen bukan sekadar target nilai administratif, melainkan budaya sekolah sehari-hari untuk melayani setiap murid. Dokumen disusun berdasarkan instrumen akreditasi 2025 sebagai panduan refleksi internal. Wassalam.